Okay, Peter 1, Peter 2. Peter 2. Peter 3. Peter 3. All right, let's do this. Ready? Wait. I love you guys. Thank you. All right, let's do this. Let's go. Guardians of the Galaxy Volume 3 kembali ditulis dan disutradarai oleh James Gunn. Masih bersedih karena kehilangan Gamora, Peter Quill harus mengumpulkan timnya untuk mempertahankan alam semesta dan menyelamatkan salah satu dari mereka. Sebuah misi yang bisa menjadi akhir dari para Guardian jika mereka tidak berhasil melakukannya. Sebelum lanjut, saya mau kasih peringatan dulu bahwa review ini akan mengandung spoiler. Jadi buat teman-teman yang belum nonton filmnya, silahkan ditonton dulu. Sudah 1 bulan lebih sih filmnya tayang di bioskop. Yang belum sempat nonton, masih tayang kok di bioskop. Atau yang mau nunggu tayang di Disney Plus Hotstar, silahkan. Nanti kalau sudah rilis dan nonton filmnya, silahkan kembali lagi ke review ini. Intinya nggak disarankan ya nonton di review ini kalau belum nonton filmnya. Dan juga jika berkenan, teman-teman yang sudah mengklik video ini, mohon tinggalkan like, komen, dan juga subscribe channel ini. 3 hal simpel ini akan sangat membantu sekali buat keberlangsungan channel ini. Oke teman-teman, berikut review seadanya untuk film Guardians of the Galaxy volume ketiga. Film ini sesuai dengan apa yang saya harapkan dari MCU memulai fase 5-nya. Seperti yang saya bilang di review Ant-Man and the Wasp: Quantumania, saya expect film yang simple dari film solo MCU di fase 5 ini. Tentunya karena saya sudah cukup lelah dengan pembahasan berat multiverse di berbagai kontennya MCU. Film solo Ant-Man, ya saya pengen dapat feel filmnya Ant-Man. Film solo Guardians, ya saya pengen dapat feel filmnya Guardians. Dan volume 3 ini akhirnya memberikan itu kepada saya. Filmnya tetap fokus dan grounded terhadap karakter utama tanpa embel-embel gede di multiverse saganya MCU. Volume 3 ini masih sama feel-nya seperti 2 film sebelumnya, yang mana itu yang sangat saya harapkan. Jujur, saya bukanlah fans terbesar atau terberat dari Guardian of the Galaxy. 2 film solo awal tidak serta-merta menarik saya secara keseluruhan, entah dari segi karakter, penceritaan, dunianya, ataupun hal-hal teknis lain. Film pertamanya emang paling bagus sih, dari segala aspek paling kuat. Film itu yang memperkenalkan saya terhadap James Gunn dan kemampuannya. Sayangnya di film kedua tidak sekuat itu bagi saya. Utamanya karena humornya sangat over, balance antara momen yang harusnya sedih dengan momen yang lucu tidak terlalu baik menurut saya. Banyak momen yang harusnya keren dan serius terganggu dengan humor yang over. Mantis, look out! Tapi meskipun begitu, James Gunn tetap berada di radar saya sebagai filmmaker yang bagus dalam pembuatan film atau serial superhero. Terbukti ketika ia bergabung dengan DC sebelum Guardian of the Galaxy Volume 3 ini, film The Suicide Squad dan serial Peacemaker garapannya adalah salah satu konten terbaik yang diproduksi DC. Jujur sebenarnya saya itu fansnya DC. Bukan karena saya dari kecil suka baca komik DC, bukan karena saya lebih suka superhero DC dibanding Marvel, tapi karena saya pengen film-film DC itu sukses. Pengen film-film diterima oleh penonton awam. Karena selama ini MCU seperti nggak punya saingan gitu dalam film superhero. Film-film DC banyak jeleknya daripada bagusnya. Ditambah dengan drama di belakang layarnya makin memberikan kesan buruk terhadap film-filmnya DC. So ya, hadirnya film The Suicide Squad dan serial Peacemaker garapan James Gunn memberikan angin segar buat saya yang pengen DC sukses. Anyway, balik lagi ke Guardian of Galaxy Volume 3. Setelah dapat konfirmasi bahwa James Gunn balik lagi ke MCU untuk melengkapi trilogi Guardians-nya, jujur saya cukup optimis. Pada saat itu saya udah percaya dengan kemampuan James Gunn dalam meramu film superhero. Bahkan karakter superhero yang gak dikenal banyak orang pun ia selalu buat menggunakan hati. Selalu ada momen yang menyentuh hati di setiap film superhero garapannya. Meskipun saya masih sedikit was-was dengan filmnya karena humornya kadang terlalu over buat saya. Mantis, look out! Tapi untuk volume 3 ini, saya percaya James Gunn akan meninggalkan high note buat filmnya. Karena bisa dibilang film ini adalah salam perpisahan dia buat karakter Guardians yang telah membesarkan namanya. Dan ya, hal itu beneran saya dapat dari Guardian of the Galaxy Volume 3 ini. Filmnya memberikan kesan yang sama seperti setelah menonton film Spider-Man No Way Home kepada saya. Saya yang tidak sebegitu sukanya dengan karakter Spider-Man Tom Holland di 2 film awal, akhirnya di film ketiga saya sangat-sangat suka dengan karakternya. Begitupun dengan Guardian of the Galaxy Volume 3 ini. Sulit bagi saya untuk gak jatuh cinta terhadap karakter-karakter ini setelah menonton film ketiganya. Meskipun ada tambahan karakter baru, dan kita juga sudah lihat karakterisasi para Guardian di film MCU yang lain, entah kenapa ketika di film solo mereka, karakter mereka paling konsisten dapat menurut saya.
Hal ini mungkin sedikit bias ya, karena sebelum ini saya nonton ulang dulu Guardian of the Galaxy volume 1 dan volume 2. Tentunya buat meraba-raba film solo Guardian itu seperti apa dan menyamakan ekspektasi simpel saya akan film-film solo MCU di fase 5 ini. Dan ya, volume 3 ini masih sama nuansanya, feel-nya dengan volume 1 dan volume 2. Jika kalian hanya nonton film solo Guardian saja tanpa nonton film MCU yang lain, saya rasa teman-teman akan tetap dapat esensi cerita para Guardian ini, karena emang progres para karakternya cukup jelas sepanjang 3 film. James Gunn dapat memaintenance atau menjaga feel Guardians di film solo mereka, memberikan suatu hal baru di filmnya atau memperbaiki yang kurang di film solo sebelumnya. Menurut saya, volume 3 ini adalah film terbaik dari trilogi Guardians of the Galaxy. Saya sangat menikmati interaksi antara karakternya. Setelah melewati banyak hal, mereka sudah terasa seperti keluarga dan gak malu-malu lagi mengungkapkan rasa peduli mereka satu sama lain. Intinya kerasa banget lah progres para Guardian ini sepanjang 3 film. Again, balik lagi, sulit buat saya untuk gak jatuh cinta akan karakternya setelah menonton full trilogi Guardian yang kerasa konsisten ini. Sentuhan lain dari James Gunn yang terasa konsisten juga buat saya tentu saja soal musik dan storytellingnya. Hal yang paling gak bisa dipisahkan dari Guardians tentu saja lagu-lagunya. Jujur di 2 film awal gak ada musik yang nempel di pikiran saya selain openingnya saja, karena emang era musik yang dipakai di 2 film awal adalah musik 80-an yang jelas saya gak pernah punya akses dulu buat nikmatin musik-musik di era tersebut. Jadinya musik-musik yang diputar di film Guardian tidak sepenuhnya connect kepada saya. Tapi yang pasti yang paling memorable tentu saja opening lagu dan opening sequence-nya. Kita bisa expect akan dapat film Guardian seperti apa hanya lewat opening song dan opening sequence-nya saja. Volume 1 memperkenalkan kita dengan tone dan dunia Guardian itu seperti apa lewat openingnya. Volume 2 kita dibawa recap progres karakter para Guardians dengan humor yang sangat kentara lewat openingnya. Tentu film ketiganya pun ada opening song dan opening sequence-nya. Dan bagi saya, opening di volume 3 ini adalah opening terbaik. Untuk opening songnya jelas, lagu Creep yang dibawakan oleh Radiohead sangat cocok dengan momen opening sequence-nya. Dari sekian banyak lagu yang dipakai di film Guardians, jujur hanya lagu Creep ini yang pernah saya dengar waktu kecil dulu. Pas lagu ini diputar, saya langsung merasa, kok kayak pernah dengar lagu ini ya? Cuma saya nggak tahu aja penyanyi dan judulnya. Barulah ketika beres nonton filmnya, saya mencari tahu dan menemukan bahwa lagu di awal itu adalah lagu Creep yang dibawakan oleh Radiohead. Dan setelah menelaah lirik dari lagu ini pun, opening sequence dari volume 3 ini makin sangat berkesan buat saya. Sembari penceritaan recap progres karakter yang lain, kita diberikan setup sedikit tentang masa lalu Rocket yang jadi plot cerita utama film ini. Opening ini pun jelas-jelas mau menaruh kesan ke penonton bahwa volume 3 ini akan sedikit serius, bukan sekedar fun dan humor belaka. Moodnya udah beda banget dengan 2 film sebelumnya. So ya, opening di volume 3 ini sangat berkesan buat saya. Untuk penggunaan lagu lain di sepanjang film oke-oke aja sih menurut saya. Again, karena saya nggak punya akses buat dengerin era musik yang dipakai di film-film Guardian, saya nggak bisa berkomentar lebih tentang lagu yang lain. Tapi yang jelas, opening song dan opening sequence di setiap film Guardian selalu berhasil meninggalkan kesan buat saya. Masih berkenaan dengan storytelling dari James Gunn, kita masuk ke plot utama film ini, yaitu masa lalu dari Rocket. Menyambung dari 2 film sebelumnya, Adam Warlock akhirnya nyerang para Guardian di markas mereka di Nowhere. Kejadian ini yang menyebabkan Rocket terluka dan membuat para Guardian yang lain harus mencari jalan supaya bisa menyelamatkan dia. Hal ini juga yang membuat mereka dan kita sebagai penonton mempelajari masa lalu dari Rocket. Jujur, pas pertama kali nonton, saya agak kurang suka dengan format pembagian cerita di volume 3 ini, yaitu adanya 2 timeline atau 2 masa waktu. Setting masa waktu sekarang dengan masa lalu Rocket. Bolak-balik antar setting waktunya emang gak kerasa loncat-loncat, karena sebenarnya momen di masa sekarang selalu ada korelasinya dengan cerita masa lalunya Rocket. Hanya saja ada momen pas pertama kali nonton, emosi kita naik turun gitu. Ketika sedang tinggi dengan plot cerita di masa sekarang, kita harus balik lagi ke masa lalu Rocket. Storytelling seperti ini agak kurang sreg buat saya. Tapi nggak sampai ke tahap mengganggu juga sih. Hanya pas pertama kali nonton, kita harus meraba-raba korelasi antara 2 cerita ini akhirnya akan seperti apa. Dan untungnya benang merahnya ketemu menjelang akhir film dan cukup memuaskan. Mungkin juga karena pas pertama kali nonton, saya terlalu expect ke pilihan utama film ini dan juga korelasinya dengan masa lalu Rocket. Saya pengen dapat motivasi dan alasan pilihannya melakukan apa yang ia lakukan. Dan jujur, pas pertama kali nonton, karakter The High Evolutionary bagi saya adalah bagian terlemah dari film ini. Kenapa? Karena saya nggak dapet aja makna dari karakternya, tujuan dari karakternya, poin utama dari karakternya. Hal ini sebenarnya disebabkan oleh satu hal yang fundamental dari film ini, yaitu pembahasan tentang hewan.
Yes, volume 3 ini sangat pro terhadap pelakuan baik akan hewan. Animal lover atau para pecinta hewan akan sangat terganggu dengan film ini menurut saya. Tapi di akhir mungkin akan sangat jatuh cinta juga dengan film ini. Pesan tersirat tentang hewan ini tidak terlalu dalam mengena ke saya pas pertama kali nonton, karena emang saya bukan pecinta hewan. Saya nggak punya hubungan khusus dengan hewan atau punya peliharaan hewan di tempat saya tinggal. Saya nggak punya koneksi itu. Koneksi yang nggak ada ini yang membuat saya akhirnya tidak menangkap poin inti dari karakter The High Evolutionary. Saya terus bertanya-tanya dan berharap karakter ini punya origin yang gelap gitu, atau punya motivasi yang lebih jauh lagi kenapa dia terus menyiksa hewan-hewan ini. Tapi ternyata tidak, karakternya sangat simpel dan sudah disinggung juga di trailernya. He didn't want to make things perfect. He just hated things the way they are. Karena nggak adanya koneksi dengan hewan itu, pas pertama kali nonton filmnya, saya tidak terlalu terbawa suasana dengan masa lalunya Rocket. Dan saya juga tidak sebegitu dapatnya dengan karakter High Evolutionary. Tapi meskipun begitu, saya juga bukan animal hater ya teman-teman, benci dengan hewan-hewan gitu. Tidak, saya tidak seperti itu. Saya tetap dapat pesan utama filmnya sejak pertama kali nonton. Penyiksaan hewan itu sangat tidak baik dan sangat tidak dibenarkan dalam bentuk apapun. Jika teman-teman punya koneksi khusus dengan hewan, teman-teman akan sangat mudah menikmati dan mencintai Guardian of the Galaxy volume 3 ini. Buat saya sendiri, feel itu baru saya dapat setelah nonton kedua kali. Ya, setelah saya tahu bahwa storytellingnya terbagi dua, reveal dari masa lalu Rocket itu kayak apa, karakter High Evolutionary itu motivasinya seperti apa, saya lebih dapat menikmati dan lebih terbawa suasana dengan cerita masa lalunya Rocket. Reveal kematian Layla dan teman-teman Rocket yang lain yang sebenarnya mudah untuk kita tebak sangat memukul saya ketika nonton kedua kali. Momen tersebut berhasil membuat saya menitikkan air mata. Saya yang bukan pecinta hewan aja bisa dibuat seperti itu. Apalagi teman-teman yang pecinta hewan pasti sudah menangis bombay dari pertama kali nonton. Didukung dengan CGI yang sangat kerasa nyata dan juga voice acting yang sangat-sangat mendukung, membuat momen ini adalah peak moment dari cerita masa lalunya Rocket. Lagi-lagi gak mungkin gak jatuh cinta sama karakter Rocket setelah kita mempelajari masa lalunya ini. Dan satu hal lain yang saya juga sadari ketika nonton kedua kali film ini adalah musik score dari John Murphy pas momen ini. Musik score di film Guardian mungkin bukan highlight dari filmnya ya. Tema musik utama dari film Guardian emang kembali lagi di film ini. Tapi musik score pada saat momen ini sangat-sangat luar biasa menurut saya. It's perfect. It's just perfect. Kehebatan storytelling James Gunn juga terjadi di momen lain. Di tengah quest serius dan darurat yang harus dijalani para Guardian, ia tetap bisa menyisipkan momen-momen dan dialog-dialog yang simple serta masuk akal terhadap karakter mereka. Salah satu contoh dari ini yaitu ketika para Guardian ini akan memasuki suatu planet, mereka harus menerobos shield atau tameng dari planet tersebut. James Gunn menambahkan dialog-dialog antara Quill, Mantis, dan Drax ketika mereka sedang mencoba menerobos tameng dari planet ini. Mereka membicarakan kenapa Quill nggak nyoba nengok kakeknya yang berada di bumi. Ini suatu hal yang sangat masuk akal dan sangat berpengaruh terhadap karakter Quill yang nggak pernah disinggung di dua film awal. Interaksi antara mereka beneran sangat cair dan memberikan momen yang sangat lucu di filmnya. Tapi di saat bersamaan kita ditanamkan pendalaman lain buat karakter Quill untuk kedepannya. You know what's sad? People on Earth die when they're like 50. Are you about to die? I'm not 50! Semua ini kita dapat dari side quest ketika lagi progress main quest. Hanya sebatas obrolan ketika mau masuk suatu planet aja, kita diberikan momen seperti ini. Itulah hebatnya storytelling atau penceritaan dari James Gunn menurut saya. Ia belajar banyak hal dari dua film sebelumnya tentang gimana pembagian porsi dari para Guardian ini. Dan di volume 3 ini adalah pembagian porsi yang paling seimbang menurut saya. Hal lain yang saya suka dan bukti bahwa James Gunn emang filmmaker yang bagus buat film superhero adalah action di film ini. Sebagai pecinta one-er atau one shot di sebuah film, volume 3 ini berhasil meninggalkan bekas yang luar biasa buat saya. Semenjak film Guardian pertama hingga masanya di DC, James Gunn emang suka banget dengan action one shot tanpa cut-cut gitu. Dan saya rasa one shot di film ini adalah one shot terbaik sejauh ini yang dibikin oleh James Gunn. I really love this moment.
Koreografinya tertata rapi, bercampur dengan karakter CGI yang flawless, ditambah dengan musik yang sangat pas. Beneran action yang sempurna menuju puncak film ini. Berbicara tentang puncak film, saya juga sempat kaget dengan ending film ini, karena emang subverting expectation atau memutarbalikkan ekspektasi penonton termasuk saya. Sudah rahasia umum lah ya, di 2 film awal Guardian selalu ada karakter yang harus dikorbankan. Groot di film pertama, Yondu di film kedua. Tentunya, dilihat dari material promonya sangat jelas bahwa volume 3 ini mengarahkan kita Rocket akan mati di film ini. Itu juga sudah saya ekspektasikan. Tapi ternyata tidak, hal itu tidak terjadi di film ini. Rocket tidak mati di film ini. Bahkan, semua karakter Guardian hidup semua di akhir film. Jujur, saya nggak expect itu sih. Agak sedikit kaget juga sih sebenarnya. Saya berharap dihancurkan dengan kematian Rocket di film ini. Agak sedikit kecewa, tapi it's okay lah. Itu semua keputusan James Gunn. Ia ingin mengakhiri triloginya bukan dengan rasa sedih, tapi dengan rasa bahagia. Dan pada akhirnya, itu sebuah keputusan yang tepat sih menurut saya, dan saya cukup bisa menerima dengan keputusan itu. Setelah volume 3 ini, karakter Guardians merangkak naik ke jajaran atas karakter yang saya suka dan sangat membekas di MCU buat saya. Sama seperti Spider-Man-nya Tom Holland, di film ketiganya sangat membekas buat saya. Volume 3 dari Guardians of the Galaxy ini juga sangat membekas buat saya. Hanya bedanya mungkin Spider-Man Tom Holland pasti akan balik lagi dengan dunianya di film solo berikutnya. Sedangkan Guardian mungkin tidak, karena emang James Gunn akan lebih fokus menghabiskan waktunya di DC sekarang. Iya, mungkin para Guardian ini akan kembali lagi di film MCU yang lain. Tapi film solo Guardian mungkin tidak akan kita dapatkan lagi. Meskipun begitu, saya bisa menerima keputusan ini sih, karena emang volume 3 ini menutup trilogi Guardian dengan sempurna dan meninggalkan bekas yang dalam setelah kita menonton filmnya. Guardians of Galaxy Volume 3 benar-benar memberikan apa yang saya harapkan dari fase 5-nya MCU di film solo mereka. Tanpa ribet konekin filmnya dengan The Multiverse Saga-nya MCU, film ini hadir dengan simple, grounded, dan fokus ke karakter utamanya. Beda aja feel karakter Guardian di film MCU yang lain dengan di film solo mereka. Treatmentnya lebih ngena dan lebih terasa. Tentunya ini berkat sentuhan dari sutradaranya. Feel dari dunianya juga masih sama seperti 2 film sebelumnya. Tapi meskipun begitu, James Gunn tetap memperbaiki apa yang kurang di film sebelumnya. Pembagian humor dan momen serius paling seimbang di film ini. Storytelling dia juga paling rapih di film ini. Actionnya paling oke di film ini. Didukung juga dengan hal-hal teknis sempurna di film ini. Visual effect, acting, voice acting, dan tentu saja lagu serta musik score pada akhirnya membuat saya susah untuk gak jatuh cinta akan Guardian of the Galaxy Volume 3 ini. Filmnya berhasil memberikan kesan yang mendalam kepada saya yang bukan fans terberat karakter-karakter ini. Sebuah penutup yang sempurna buat trilogi paling konsisten di MCU. Guardians of Galaxy Volume 3 saya kasih nilai A+. Oke teman-teman, itulah review seadanya untuk film Guardians of Galaxy Volume 3. Seperti biasa, kalau ada poin-poin yang mau ditambahkan atau pendapat-pendapat lain yang mau ditambahkan, silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan like juga di videonya, dan jika berkenan, subscribe juga channel ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Sampai jumpa di review film yang lainnya. Nama saya Ade. Hatur nuhun.